Ya, tentunya para orang tua kini menjadi resah dengan maraknya konten kartun yang disisipi paham LGBT. Bagaimana kemudian Komisi Penyiaran Anak Indonesia menyoroti hal ini? Kita sudah bersama dengan Komisioner KPAI, ada Bapak Kawian. Selamat siang, Pak Kawian. Selamat siang. Ya, Pak Kawian, ini sudah mendapatkan banyak laporan ya, Pak. Langkah yang dilakukan KPAI apa saja, Pak? Yang pertama tentu kita merasa prihatin ya bahwa konten-konten yang ada kampanye tentang LGBT itu banyak beredar di media sosial ya, di YouTube dan di kita lainnya. Nah, kami paham jika ada atau banyak orang tua yang merasa khawatir dan mencemaskan hal itu akan terjadi juga pada anak-anak kita. Kemudian Pak, langkah yang dilakukan apakah sudah berkomunikasi dengan pemilik aplikasi YouTube, Pak? Oke, jadi tentu saja kita harus berkoordinasi dari pihak ya. Pertama Kementerian Komunikasi dan Informatika, juga dengan Bareskrim Polri. Dalam ini tentu adalah ranah yang punya otoritas adalah Kementerian Kominfo, karena Kementerian Kominfo itu bisa mengecek, melacak ya konten-konten tersebut, bahkan bisa melakukan pemblokiran terhadap channel atau platform yang menayangkan konten atau video yang bernada kampanye LGBT. Baik, komunikasi sudah dilakukan dengan Kominfo dan juga dengan pihak aplikasi YouTube. Kemudian langkahnya bagaimana Pak agar konten-konten serupa ini ke depannya tidak bermunculan lagi di aplikasi media sosial, Pak? Terutama ya bahwa kita tentu saja harus memperkuat undang-undang atau regulasi yang ada. Dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana agar ini sekalian ya bahwa ke depan undang-undang itu akan direvisi. Nah, dalam proses revisi nanti kami KPAI mengusulkan agar dimasukkan pasal-pasal yang memberikan perlindungan anak ya, perlindungan terhadap anak di ranah daring. Jadi anak tidak mudah menjadi korban dari beredarnya konten-konten yang bertentangan dengan moral etika kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah Kementerian Kominfo ya. Kementerian Kominfo itu punya otoritas ya untuk memantau, melakukan pemantauan, pengawasan, juga pemblokiran. Ini memang harus cepat dilakukan oleh Kementerian Kominfo agar atau sebelum konten tersebut menyebar kemana-mana dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang benar begitu. Dan segera melakukan tindakan kepada platform YouTube-nya, memanggil, minta klarifikasi, kemudian memberikan sanksi yang tegas kepada platform tersebut. Jadi sudah ada sejumlah masukan juga yang disampaikan. Namun apa Pak kelemahan dari pasal-pasal atau undang-undang yang saat ini berlaku? Kalau kita perhatikan ya pasal-pasal yang ada di Undang-Undang ITE kan itu sebenarnya lebih banyak mengatur mengenai transaksi elektronik ya. Nah, namun terhadap kasus yang tersebut, kasus yang terkait dengan konten video juga menggunakan pasal itu. Sementara pasal yang mengatur mengenai perlindungan anak di Undang-Undang ITE itu sangat sedikit ya. Jadi ya ke depan menurut saya selain dilakukan penegakan hukum ya, platform yang menayangkan konten tersebut harus diberikan sanksi yang tegas. Nah, di sisi lain menurut kami yang lebih penting adalah kita melakukan literasi digital kepada terutama anak-anak, orang tua dan sekolah. Ini kan sasarannya kalau di dalam perspektif KPAI kan adalah yang harus dilindungi adalah anak-anak. Anak-anak begitu banyak jumlahnya, hampir 80 juta ya jumlah anak-anak yang berusia 0 sampai sebelum 18 tahun yang harus diselamatkan. Nah, literasi digital kepada anak-anak, orang tua dan sekolah itu penting. Jadi orang tua kita berikan literasi digital yang nanti mereka akan berkomunikasi kepada anak-anak. Begitu juga para guru di sekolah. Baik, Pak Kawian, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Kami semua berharap semoga konten-konten serupa tidak kembali beredar di media sosial. Terima kasih Pak Kawian.